Di sebuah hutan yang hijau dan penuh kehidupan, terdapat sebuah koloni semut yang terkenal rajin dan kompak. Setiap hari mereka bekerja sama mengumpulkan makanan untuk menghadapi musim hujan yang akan segera tiba. Di antara para semut itu, hiduplah seekor semut kecil bernama Bara. Berbeda dari semut lainnya, Bara sangat suka berpikir dan menciptakan berbagai alat baru. Ia selalu percaya bahwa setiap masalah pasti memiliki solusi. Namun, tidak semua orang memahami pemikirannya. Dan suatu hari, sebuah kejadian besar akan mengubah hidup Bara selamanya. Ayo semuanya, musim hujan sebentar lagi datang. Kita harus cepat mengumpulkan makanan. Pagi itu, Ratu Ana tampak sangat sibuk. Ia terus mengawasi para semut yang bekerja tanpa henti mengumpulkan makanan. Aku capek, tapi harus semangat. Tiba-tiba, jangan lupa makanan untukku dan pasukan belalangku. Iya, Martin. Kalau tidak, aku hancurkan koloni kalian. suara tawa Martin membuat suasana yang tadinya tenang berubah menjadi menegangkan. Kenapa kita harus memberi mereka makanan? Karena kita harus melindungi koloni ini. Ratu Ana berusaha tetap tenang, meskipun sebenarnya ia sangat khawatir. Meski bekerja keras setiap hari, para semut hidup dalam ketakutan. Mereka harus menyerahkan sebagian makanan kepada Martin dan pasukan belalangnya. Di tengah kesibukan itu, Bara datang dengan penuh semangat. Ia baru saja menyelesaikan sebuah alat yang menurutnya dapat membantu seluruh koloni bekerja lebih cepat. Teman-teman, lihat, aku berhasil membuat pengangkut makanan otomatis. Wah, keren sekali. Bara, sekarang bukan waktunya bermain-main. Kita tidak punya banyak waktu. Tapi alat ini bisa membantu kita bekerja lebih cepat. Cukup, fokus saja mengumpulkan makanan. Ucapan itu membuat senyum Bara perlahan menghilang. Ia menundukkan kepalanya dan menggenggam alat ciptaannya erat-erat. Jangan sedih, Bara. Aku percaya alatmu hebat. Benarkah? Iya, nanti aku juga mau jadi penemu sepertimu. Bara tersenyum lagi. Dukungan Chika membuat Bara kembali bersemangat. Ia tetap yakin alat ciptaannya dapat membantu koloninya. Namun, di balik kesibukan para semut mengumpulkan makanan, sebuah kejadian tak terduga sedang menanti Bara. Bahaya, Martin datang. Karena panik melihat kedatangan Martin, Bara berusaha menggunakan alat ciptaannya untuk memindahkan makanan dengan lebih cepat. Namun, tanpa disadari, salah satu bagian alat itu mengalami kerusakan. Saat Bara berlari terburu-buru, alat tersebut kehilangan kendali dan menyenggol tumpukan makanan yang berada di tepi sungai. Semua makanan yang telah dikumpulkan selama berhari-hari hanya terbawa arus sungai. Para semut terdiam. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kini mereka tidak hanya kehilangan makanan, tetapi juga harus menghadapi ancaman Martin yang marah. Mana makananku? Makanan itu tadi ada di sini. Kalian berani menipuku? Tunggu, beri kami waktu. 1 minggu. Kalau gagal, koloni kalian akan kuhancurkan. Di tengah suasana yang penuh kekecewaan itu, Bara menjadi orang yang paling disalahkan. Bara, semua ini gara-garamu. Tapi aku tidak sengaja. Ide-idemu selalu membuat masalah. Mulai sekarang, kau bukan bagian dari koloni ini. Suasana mendadak hening. Tidak ada satupun semut yang berani berbicara. Ratu, jangan begitu. Keputusan sudah dibuat. Jangan lupakan kami ya, Bara. Aku pasti kembali.
air mata hampir menetes dari mata Bara. Ia merasa sangat sedih dan bersalah. Mungkin benar, aku memang tidak berguna. Saat Bara sedang merenungkan kesalahannya, tiba-tiba Tuan Tupai datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat yang akan mengubah cara Bara memandang dirinya sendiri. Hei anak muda, kenapa kau begitu murung? Aku selalu membuat masalah. Tidak, orang cerdas memang sering gagal sebelum berhasil. Benarkah? Benar, kegagalan bukanlah akhir, itu hanya langkah menuju keberhasilan. Terima kasih Tuan Tupai. Loh, kemana dia? Kata-kata Tuan Tupai membuat semangat Bara kembali bangkit. Kini ia tidak lagi memikirkan kesalahannya. Ia mulai memikirkan bagaimana cara menyelamatkan koloninya. Dan seperti biasanya, saat Bara mulai berpikir, sebuah ide luar biasa muncul di kepalanya. Ketika mencari bantuan, Bara bertemu dengan sekelompok hewan sirkus yang sedang mengalami kesulitan. Meski mereka berbeda, Bara percaya bahwa dengan bekerja sama, mereka bisa melakukan sesuatu yang hebat. Lalu, lahirlah sebuah rencana yang terdengar aneh tetapi sangat cerdas. Sudah tidak ada yang menonton pertunjukan kami. Kalau kalian membantuku, aku akan membantu kalian mendapatkan banyak makanan. Serius? Aku punya rencana. Bob mendekat penasaran. Kita akan membuat burung raksasa. Hah? Belalang takut pada burung. Kita akan mengusir mereka. Baik, ayo. Mereka mulai membuat burung besar dari daun dan ranting. Sementara itu, waktu yang diberikan Martin hampir habis. Di koloni semut, suasana kembali dipenuhi ketakutan. Tidak ada yang tahu bahwa pertolongan sebenarnya sudah sangat dekat. Dengan semangat baru, mereka mulai bekerja sama. Daun-daun dikumpulkan, ranting-ranting disusun, sedikit demi sedikit sebuah burung raksasa mulai terbentuk. Tak ada yang tahu apakah rencana ini akan berhasil, tetapi mereka semua memilih untuk percaya pada Bara. Martin datang dengan penuh amarah. Ia menagih makanan yang tidak mampu diberikan oleh para semut. Mana makanan kami? Kami hanya punya sedikit. Aku tidak peduli. Hancurkan tempat ini. Tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap yang sangat besar. Seekor burung raksasa muncul di hadapan mereka. Belalang-belalang yang terkenal galak itu langsung ketakutan. Mereka berlarian ke segala arah tanpa sempat berpikir dua kali. Rencana Bara ternyata berhasil, jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Pertama kalinya, koloni semut terbebas dari ancaman Martin, dan semua orang bertanya-tanya siapa yang telah menyelamatkan mereka. Sebuah kejutan besar pun terungkap. Ketika burung raksasa itu terbuka, muncullah Bara bersama teman-teman barunya. Semua semut terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa semut yang pernah mereka usir justru menjadi penyelamat koloni. Bara! Jadi, semua ini rencanamu? Iya, burung itu palsu. Maafkan aku, Bara. Aku salah telah mengusirmu. Aku juga minta maaf karena sudah ceroboh. Mulai hari ini, kau kembali menjadi bagian koloni. Hore! Dan kami dapat makanan juga. Aku tidak akan kembali lagi. Iya, nampak. Jangan menyerah saat diremehkan. Kecerdasan, kerjasama, dan keberanian dapat menyelesaikan masalah. Sejak hari itu, Bara kembali diterima dengan hangat di koloninya. Ia membuktikan bahwa kecerdasan bukanlah tentang tidak pernah gagal, melainkan tentang keberanian untuk bangkit setelah gagal.
dan para semut pun belajar bahwa setiap anggota memiliki kelebihan yang berharga jika diberi kesempatan. Karena terkadang, orang yang paling diremehkan justru dapat menjadi pahlawan bagi semua orang. Halo, aku Fatur. Aku sebagai Martin. Halo, aku Priti Rahayu Tonang, aku sebagai Ratu Ana. Halo, aku Delva Nulantia, aku sebagai Tuan Tupai. Halo semuanya, aku Cofiangi Saputri. Dalam video ini aku berperan sebagai Bab si hijau imut. Hai, aku Gita Damayanti sebagai Cika. Halo, nama aku Arifa. Aku berperan sebagai Bara.